nama saya beberapa sekolah dari Universitas Negeri Surabaya, prodi pendidikan guru sekolah bahasa. Di sini saya sedang di SDN di Pulau satu. Ya, perkenalkan juga nama saya apa, tapi yang mau dipakai itu karena untuk pengetahuan ya seperti saya banyak mencoba dengan 6 dan 9 bahasa pertanyaan yang pertama, menurut itu apakah penting bagi peserta didik menggunakan budaya Indonesia beriman dan menerapkan pendidikan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha ini kebetulan memang dimensi yang pertama ya. Kalau ditanya penting atau tidak mengenalkan yang pertama ini, saya sangat sangat setuju kalau ini adalah hal yang sangat penting sekali. Karena apa? Yang namanya dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditambahkan berakhlak mulia. Dan di sini namanya bertakwa kepada Tuhan adalah ajaran agama. Dan di dalam ajaran agama ini seseorang ataupun siswa itu diajarkan untuk percaya kepada Tuhan yang menciptakan segalanya, yang seperti itu. Jadi setelah anak mempelajari kepercayaan kepada Tuhan tersebut, kemudian menjalankan perintah-perintah agamanya, akhirnya akan memunculkan karakter akhlak. Dari karakter akhlak ini yang akan menjadikan si anak itu lebih berakhlak untuk dirinya sendiri juga berakhlak, kemudian untuk orang lain juga dia akan berakhlak. Kemudian tidak hanya itu, terhadap lingkungan, kemudian kepada bangsa dan negara juga akan terwujud akhlak itu tadi, sehingga terjadi keselarasan dan keharmonisan seperti itu. Jadi sangat penting untuk hal apa saja yang sudah Ibu lakukan agar peserta didik mampu mengenalkan dan menjadi yang pertamanya. Untuk pemahaman dimensi bertakwa
tua kepada Tuhan yang Maha Esa. Eh, Biasanya saya mengajak anak-anak untuk berdoa bersama sebelum pelajaran, juga untuk apa namanya saat jam 12 siang anak-anak juga harus melakukan sholat jamaah bersama. Iya, full day sampai mengenai yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal. Bagaimana pemahaman itu tentang Kebhinneka Tunggal? Ya, ini untuk berkebinekaan global. Menurut saya itu adalah sebuah konsep di mana isinya itu tentang menghargai orang lain, menghargai sesama, kemudian tidak hanya menghargai tapi juga adanya toleransi. Nah, dengan adanya menghargai dan toleransi ini yang menjadikan global yang bermacam-macam bisa menjadi bagaimana cara menanamkan kebinekaan global ini dalam pembelajaran sekolah dasar? Kalau menanamkan kebinekaan itu kita di sekolah itu biasanya memberikan waktu di mana setiap semester kita mengadakan seni karya. Nah, seni karya ini juga temanya macam-macam. Dari situ anak-anak bisa belajar. Oh, jadi ini ada yang menghasilkan karya seperti ini, ada yang menghasilkan karya seperti ini. Jadi anak-anak melihat keberagaman menjadi sesuatu yang bisa diterima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang di kelas sendiri itu anak-anak diajak untuk saling berdiskusi. Jadi ada pembelajaran kelompok agar anak-anak bisa saling menghargai apa namanya gagasan ataupun apa namanya ide dari temannya yang lain. Jadi tidak memotong dirinya sendiri, jadi bisa menerima seperti itu. Sekarang kita masuk ke durasi bergotong royong. Apa yang akan terjadi mulai gotong royong ini mulai ini karena memudahnya itu ya apa ya sosial media itu juga termasuk penunjuknya ya.
Jadi kayak sudah individu, apalagi ada HP, sudah begitu saja, sudah nggak ini. Nah, untuk bergotong royong di sini agar tidak memudar anak-anak, dapat ada jadwal sesama teman untuk saling bergotong royong seperti cinta bersih. Nah, setiap hari Jumat kita semua mengadakan kebersihan bersama. Selain itu juga ada piket kelas. Nah, piket kelas ini juga akan bersama-sama untuk saling membersihkan lagi. Selanjutnya tetap bergotong royong di dalam kolaborasi di kelas. Nah, diskusi kelompok itu tadi juga termasuk. Namanya anak mbak ya, kalau di sekolah tentu saja yang menjadi apa namanya tadi, itu berarti ibu dan bapak gurunya. Jadi mereka saya melihat contoh dari bapak ibu guru yang membentuk karakter mereka. Tapi tidak hanya bapak ibu guru, kalau menurut saya pribadi itu terkadang juga anak-anak yang melihat dari lingkungannya seperti teman-temannya. Tapi kembali lagi yang menjadi kontrol dari karakter si anak tadi kembali kepada bapak ibu guru. Bagaimana cara mencontohkan sikap mandiri kepada kalau untuk sikap mandiri ini tetap anak-anak seperti ada penugasan individu. Jadi kalian harus bisa menyelesaikannya secara mandiri. Itu salah satu. Kemudian kedua, kadang ada tugas-tugas seperti KTS, di mana KTS ini kan kita membawa keluar dari area sekolah. Nah, dari sana kita juga bisa mengajarkan bahwa kemandirian itu harus mereka laksanakan juga, termasuk dengan tanggung jawabnya secara mandiri. Apa yang Anda gunakan untuk membantu siswa dengan pengalaman kritis ya, untuk berkenalan kritis. Memang untuk anak SD itu sangat berat, apalagi kalau yang asli pintar sih tidak masalah ya, tapi kalau yang menengah ke bawah ini yang agak sulit. Cuma saya di sini itu sering menceritakan tentang kisah-kisah kesuksesan orang
lain bahwa untuk kesuksesan itu didapat dari bawah, kemudian nanti bisa sampai sukses seperti apa itu yang sering-sering saya ceritakan untuk memicu jadi anak itu bisa berharap berarti untuk sukses itu harus seperti ini. Nah, kemudian saya juga mengajak mereka untuk mengamati kita itu mengamati lingkungan sekitar atau bagaimana. Jadi si anak juga bisa berpikir kalau terjadi seperti itu berarti aku ikut ini. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa memicu anak-anak untuk bergerak. Apakah ada dalam perusahaan untuk bernalar kritis ini untuk metode yang akan masuk kepada pembelajaran ya. Kalau untuk pembelajaran di dalam kelas itu saya biasanya menggunakan dua metode. Yang pertama itu project based learning, kemudian yang kedua itu saya menggunakan intuitive learning. Kalau untuk project based learning itu anak-anak mudah saja karena ada bahan yang bisa diamati untuk anak-anak. Contohnya kemarin itu kan di pas mereka saya suruh untuk membuat proyek menggunakan baterai, kemudian disambungkan dengan kabel. Nah, di situ anak-anak langsung tanggap. Tapi kalau yang ini learning itu kan anak-anak saya suruh mengamati. Contohnya biasanya mengamati gambar. Nah, kemarin itu kan yang menghasilkan listrik. Itu saya suruh mengamati. Kok bisa listrik dihasilkan dari kincir angin? Apakah tiba-tiba kincir angin langsung mengeluarkan arus listrik? Nah, itu anak-anak saya suruh mengamati hal seperti ini, pilih, menemukan. Nah, kemudian di sini yang menjadi kelemahan di sini maksudnya kendala ya Pak. Ketika saya menggunakan ini kendalanya itu anak-anak mau menyampaikan kosakata itu enggak bisa. Jadi tingkatan SD itu kan kalau menangkap kata itu kan kurang bisa. Akhirnya mereka pasif dan cuma yang seperti ini. Jadi kendalanya diintuisi saja sih saya karena anak-anak seharusnya mengkomunikasikan dengan bahasanya. Ternyata anak-anak itu enggak bisa. Mau apa ya? Ya kalau biasanya ini kan biasanya dari dulu. Nah, ini harus diberikan kata-katanya begini, ayo ditulis seperti itu. Tapi ketika saya bilang amati dan kenapa kok bisa menghasilkan listrik, nah itu anaknya yang tidak mampu mengeluarkan kata-kata kosakata.
Ya, yang proyek base learning-nya tadi yang lebih enak untuk anak. Yang terakhir, bagaimana cara Anda mengajarkan untuk kreativitas ini saya juga melihat di dalam kelas itu kan perempuan anak-anak beda-beda dari sisi akademik, kemudian dari segi motorik. Kalau untuk kreativitas kadang sebagian anak itu kurang cepat, tapi sebagian anak itu juga langsung begitu dikasih contoh langsung menyelesaikan. Kreativitas di sini biasanya saya mengajak anak itu untuk membuat karya. Ya, seperti kemarin kita membuat karya berupa makrame. Nah, makrame di sini kayak tali-tali simpul yang berkumpul di luar itu, Mbak ya. Itu kemudian kita membuat benang di situ. Nah, dari membuat karya seperti tadi, akhirnya anak juga bisa ternyata ini ya apa namanya kreatif itu seperti ini. Kalau aku nggak bisa berarti aku harus begini. Dari situ anak-anak akhirnya bisa memahami kreativitas, tetapi juga tidak asal apa namanya menyuruh. Terkadang saya juga menggunakan apa namanya video, jadi anak-anak mengenal video bahwa kreativitas itu seperti ini. Kalau secara berpikirnya anak-anak itu lebih sering saya itu berkomunikasi. Jadi maksudnya begini, anak-anak itu saya ajak untuk mengamati tadi ya yang kayak di awal-awal. Jadi saya siapkan bacaan, di mana buku bacaan itu saya suruh untuk mengamati. Nah, dari membaca ini menurut kalian bagaimana? Nah, saya sering-sering memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik untuk mereka. Jadi mereka itu akhirnya berpikir, oh pertanyaannya seperti ini, berarti aku harus begini itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tematik untuk mereka. Selanjutnya selalu pertanyaan-pertanyaan anak-anak juga biasanya tak sudah untuk mencari bapak ibu yang lain apa ya bertemu dengan orang lain dan sedikit ada wawancara. Dengan wawancara atau komunikasi dengan orang lain itu juga si anak akan berpikir, oh aku menghadapi orang seperti ini berarti aku begini. Nah begitu. Hal seperti itulah yang saya sampaikan atau saya ajarkan ke anak-anak agar bisa
kreativitas. Pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas jawabannya.